Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, sebelumnya perkenalkan, nama saya Destia Nihlatunuha, perwakilan dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Destia Nihlatunuha, dan rekan saya Alia Alifiani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, khususnya pada era pra-kemerdekaan, dan era Orde Lama. Masuk ke pendahuluan. Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dulu. Pancasila merupakan salah satu sejarah penting dalam bangsa Indonesia. Sejarah merupakan peristiwa yang saling berhubungan dengan kejadian pada masa sekarang. Pancasila juga memiliki nilai-nilai yang tertuang di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama. Bahkan sebelum Pancasila itu dibuat. Baik dari nilai sila yang pertama sampai yang terakhir. Contoh saja nilai sila pertama, yaitu ketuhanan, yang memiliki nilai ketuhanan yang Maha Esa atau nilai pemujaan terhadap Tuhan. Sudah kita ketahui semua bahwa sebelum Pancasila itu ada, sudah ada sejak dulu praktik pemujaan terhadap Tuhan ataupun roh-roh nenek moyang. Baik, langsung masuk ke dalam materi. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pertama, era pra-kemerdekaan. Kedua, era kemerdekaan. Dan ketiga, era Orde Lama. Pertama, era pra-kemerdekaan. Pancasila adalah ideologi dasar negara dan rumusan kehidupan bagi negara Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI, diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Dalam pembukaan pidato pada sidang pertama, Rajiman Wedyo Diningrat menggelontarkan pertanyaan, apa dasar negara kita dan mau dibentuk apa? Untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI, yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara untuk negara Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan bahwa Pancasila diisi dengan pertama, peri kebangsaan, kedua, peri ketuhanan, ketiga, peri kemanusiaan, keempat, peri kerakyatan, dan lima, peri kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Profesor Dr. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945 juga mengusulkan bahwa di dalamnya dasar negara ada teori negara perseorangan atau individualisme, yang kedua paham negara kelas, dan ketiga paham negara integralistik. Dan yang ketiga, Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 juga mengusulkan di dalamnya ada nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah usulan-usulan sebelum Pancasila berisi apa yang sekarang kita lihat. Masuk yang kedua, era kemerdekaan. Pada era kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta mengesahkan pada sidang PPKI dalam pembentukan UUD 1945, naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Ir Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abdul Kahar, H.A. Salim, Ahmad Subajo, Abi Kuno, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin.
Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta memperbandingkan perumusan dasar negara menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbandingan perumusan dasar negara ini dirumuskan dari usulan-usulan para tokoh sebelum era pra-kemerdekaan. Yang ketiga dan yang terakhir, era Orde Lama. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang ketika itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada di dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda pada masa Orde Lama. Periode 1945 sampai 1950, periode 1950 sampai 1959, periode 1959 sampai 1965. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yassurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.